Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Rudi bersama istrinya, Sari. Mereka baru menikah 1 tahun lalu, dan kini Sari tengah mengandung anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan itu tak sejalan dengan nasib usaha Rudi. Toko bangunan yang ia kelola jatuh bangkrut. Utang menggunung, dan para penagih terus datang seperti burung bangkai menunggu mayat. Rumah mereka hampir disita, dan ia tak bisa memberi nafkah lagi. Rudi hampir gila mencari solusi, hingga suatu malam, dalam keadaan mabuk dan putus asa, sahabat lamanya berbisik. Jika kau ingin sukses kembali, ada satu cara. Tapi ini bukan untuk orang yang lemah hati dan kamu tahu harus pergi kemana. Rudi yang frustasi bertanya, tempat yang konon dihuni makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan dengan syarat tumbal nyawa. Awalnya, Rudi tak percaya, namun semakin hari kondisi ekonominya makin terpuruk. Saat melihat istrinya tertidur dengan perut membesar, pikirannya mulai dipenuhi bisikan-bisikan gelap. Dan akhirnya, ia membuat keputusan. Di tengah malam, Rudi pergi ke hutan larangan di daerah Jawa Timur, tempat goa dedemit berkumpul. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan pepohonan seolah membungkuk mengawasi langkahnya. Saat ia semakin masuk ke dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan, suara anak menangis, suara wanita tertawa, dan langkah kaki yang tak terlihat. Akhirnya, di balik pohon besar yang angker, ia menemukan mulut goa menganga seperti rahang setan, berisi ratusan kelelawar. Rudi ketakutan, lalu menelan ludah. Ia melangkah masuk, diiringi suara gemerisik seperti sesuatu yang bergerak di kegelapan goa. Udara dalam goa terasa pengap dan amis, seperti darah busuk yang sudah lama mengering. Semakin jauh ia melangkah, suasana makin aneh. Batu-batu di dinding goa dipenuhi ukiran menyerupai wajah-wajah melolong. Seakan jiwa-jiwa tersiksa terperangkap di dalamnya. Suaranya menggema menyeramkan, siluman monyet putih. Apa kau ingin kekayaan? Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Bayarnya adalah nyawa darah dagingmu sendiri. Tumbalkan anak dalam kandungan istrimu sebelum genap 7 bulan, dan kau akan mendapatkan kejayaan. Jantung Rudi berdegup kencang. Jika kau gagal menumbalkan bayi itu, maka kau sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Seketika, Rudi merasa tubuhnya membeku. Udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Dia pun menyanggupi dan meminum air darah yang ada di goa. Lalu siluman itu tertawa menggema dan menghilang dalam kepulan api menghitam. Sejak malam itu, bisnis Rudi perlahan bangkit kembali. Pelanggannya kembali berdatangan. Utang-utang bisa ia lunasi, dan uang mulai mengalir deras ke tangannya. Namun, kebahagiaan itu disertai kejadian-kejadian menakutkan. Sari sering mengalami mimpi buruk, melihat bayinya menangis dalam genangan darah. Ia juga sering mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Bisikan lirih yang memanggil namanya di setiap malam. Berdiri, memandangi perutnya. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Pada suatu malam, saat ia terbangun untuk ke kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di cermin kamar mandi, ia melihat bayi kecil dengan mata merah menyala, tersenyum ke arahnya dari dalam perutnya sendiri. Sari berteriak histeris. Rudi yang mendengar teriakan istrinya segera masuk dan melihat istrinya menangis ketakutan. Namun saat ia mencoba menenangkannya, tiba-tiba ia mendengar bisikan di telinganya. Waktumu hampir habis. Kamu tidak melakukan tugasmu. Terimalah akibatnya. Rudi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu malam tumbal semakin dekat. Malam itu,
Hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit, menerangi ruangan dengan kilatan putih. Di dalam kamar, Sari tertidur pulas, tak menyadari bahwa suaminya sudah menyiapkan ritual mengerikan. Rudy berdiri di depan tempat tidur, memegang pisau tajam. Di lantai, lingkaran darah sudah digambar. Dupa berbau menyengat mengepul di sekelilingnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pisau di atas perut istrinya. Mata Sari terbuka lebar. Suamiku, apa yang mau kau lakukan? Suara istrinya terdengar lemah, tapi penuh ketakutan. Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perut Sari bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Darah mulai merembes dari perutnya, diikuti oleh sesuatu yang mendorong keluar dari dalam kulitnya. Kulit Sari mengoyak sendiri, dan dari dalam perutnya muncul sosok bayi hitam dengan mata merah menyala dan gigi-gigi tajam. Makhluk itu merangkak keluar, tersenyum menyeringai ke arah Rudy. Kau telah mengingkari perjanjian. Sekarang gantian, kau yang mati. Makhluk itu melompat ke arah Rudy, mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun. Jeritannya menggema di seluruh desa. Darah menyembur kemana-mana. Organ tubuhnya berceceran di lantai. Mata Rudy terbuka lebar dalam ketakutan, sebelum akhirnya kepalanya terpenggal dari tubuhnya sendiri. Esok paginya, warga menemukan mayat Rudy sangat mengerikan di dalam rumahnya. Namun yang mengerikan, Sari meninggal dalam keadaan perut kosong tanpa bayinya. Warga pun berbondong-bondong menguburkan Rudy dan Sari. Beberapa hari kemudian, setiap malam kliwon, warga desa mulai mendengar suara bayi menangis, suara wanita menjerit, dan suara pria yang meraung-raung. Sebagian orang bersumpah pernah melihat bayi hitam bermata merah merangkak di atap rumah, menatap mereka sambil berlari-lari. Dan sejak saat itu, satu desa tidak berani keluar malam dalam kondisi apapun.